Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para ustaz, para hujaj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Hasan Al-Basri, beliau pernah didatangi 4 orang tamu. Tamu yang pertama datang ke rumah Syekh Hasan Al-Basri mengadukan tentang dirinya. Karena tamu yang pertama ini banyak berbuat dosa, sehingga dia merasa dosanya makin banyak, sehingga kemudian menjadi beban. Dan tamu ini menemui Tuan Syekh Hasan Al-Basri. Begitu sampai di depan rumah Syekh Hasan Al-Basri, tamu itu pun dipersilahkan masuk oleh Tuan Syekh Hasan Al-Basri. Lalu ketika duduk, tamu itu langsung bertanya kepada Syekh Hasan Al-Basri, "Tuan Syekh, saya datang saat ini menemui engkau, ingin meminta petunjuk. Adakah satu doa, satu zikir, satu amalan agar Allah mengampuni dosa-dosa saya? Karena saya sudah berlumuran dosa." Tuan Syekh Hasan Al-Basri tersenyum dan beliau berkata, "Ada." "Apa itu Tuan Syekh?" "Bacalah oleh engkau istighfar. Bacalah oleh engkau istighfar." Maka kemudian tamu itu berkata, "Aku orang yang berlumuran dosa, wahai Tuan Syekh. Apakah cukup dengan membaca istighfar Allah mengampuni dosa-dosa saya?" Tuan Syekh mengulangi lagi kalimat yang sama. "Bacalah istighfar. Bacalah oleh kamu istighfar." Dan akhirnya tamu ini pun pergi dari tuan rumah Tuan Syekh Hasan Al-Basri. Tidak lama datanglah seorang Perdana Menteri ke rumah Syekh Hasan Al-Basri. Dan Perdana Menteri ini langsung berkata kepada Syekh Hasan Al-Basri, "Tuan Syekh, negeri saya sudah hampir setahun tidak turun hujan. Aku datang kepada engkau meminta petunjuk. Adakah satu zikir, satu doa, satu amalan agar negeriku yang kering ini bisa cepat turun hujan, sehingga rakyat bisa menikmati panen raya dengan air hujan yang turun tersebut, karena mereka sudah kekeringan tanahnya dan banyak yang kelaparan." Maka Syekh Hasan Al-Basri tersenyum. "Ada." "Apa itu Tuan Syekh? Agar cepat turun hujan." "Perintahkanlah rakyatmu untuk membaca istighfar.
bacalah oleh kamu dan rakyatmu istighfar, maka Allah turunkan hujan yang lebat. Lalu Perdana Menteri ini pun pergi dari rumah Syekh Hasan Al-Basri. Tidak berselang lama datanglah seorang ibu yang memiliki anak perempuan. Dan anaknya ini sudah menikah selama 10 tahun tapi belum diberikan keturunan oleh Allah. Maka si ibu ini kemudian mengadu kepada Syekh Hasan Al-Basri. Tuan Syekh, aku ingin mengadu kepada engkau. Adakah satu zikir, satu doa, satu amalan agar putriku ini cepat diberikan keturunan oleh Allah sampai kemudian aku memiliki seorang cucu? Syekh Hasan Al-Basri tersenyum dan beliau berkata, ada. Apa itu Tuan Syekh? Suami dari putri ibu dan putri ibu, perbanyaklah membaca istighfar. Karena dengan membaca istighfar Allah akan berikan keturunan kepada putri ibu yang sudah 10 tahun ini belum diberikan keturunan. Maka si ibu ini pun pamit. Dan tamu yang terakhir adalah seorang pengemis. Dia datang ke rumah Syekh Hasan Al-Basri dengan baju yang kotor, sompang-camping jelek, dengan aroma badan yang agak bau. Dan dia berkata kepada Syekh Hasan Al-Basri, Tuan Syekh, aku datang kepada engkau karena sesungguhnya aku capek. Aku ingin menjadi orang yang kaya. Aku datang kepada engkau mengadu, adakah satu zikir, satu doa, satu amalan yang menyebabkan aku bisa menjadi kaya. Orang miskin menjadi kaya. Karena dengan kekayaan bisa menjadikan aku tenang dalam ibadah. Aku malu keliling setiap hari meminta ke sana, meminta ke sini. Seandainya Allah takdirkan aku menjadi orang kaya, niscaya aku akan merasa nyaman dalam beribadah. Maka Syekh Hasan Al-Basri tersenyum pula. Dan beliau berkata, ada. Apa itu Tuan Syekh amalannya? Perbanyaklah oleh engkau membaca istighfar. Dan kemudian pengemis ini pun pamit. Ketika 4 orang tamu ini, yang pertama orang yang berlumuran dosa, yang kedua seorang perdana menteri, yang ketiga seorang ibu membawa putri perempuannya yang belum diberikan keturunan, yang keempat seorang pengemis yang mengadu ingin kaya, dikasih jawaban yang sama padahal pertanyaannya berbeda. Ternyata jawaban Syekh Hasan Al-Basri ini diperhatikan oleh santrinya, oleh muridnya. Yang murid itu bingung. Kenapa pertanyaannya beda, jawabannya sama, istighfar. Maka si murid ini mendatangi gurunya. Lalu kemudian murid ini berkata, Tuan Guru, izin murid ini bertanya. Seandainya murid ini tidak sopan, mohon maaf. Maka Tuan Syekh Hasan Al-Basri berkata, ada apa wahai muridku? Aku bingung wahai guru. Tamu pertama berlumuran dosa, meminta petunjuk agar diampuni dosanya, engkau menganjurkan istighfar. Tamu kedua seorang perdana menteri, negaranya hampir setahun paceklik tidak turun hujan. Agar turun hujan, kau perintahkan istighfar. Yang ketiga, seorang ibu membawa putrinya yang sudah 10 tahun rumah tangga, belum diberikan keturunan. Kau anjurkan istighfar agar nanti si anak itu menjadi dapat keturunan. Yang keempat, seorang pengemis yang ingin menjadi kaya, kau juga kasih petunjuk istighfar. Mengapa bisa seperti ini wahai guru?
Maka Syekh Hasan Al-Basri dengan tenangnya beliau tersenyum dan beliau berkata kepada muridnya ini, "Wahai muridku, ambillah oleh kamu mushaf Al-Quran. Ambil oleh engkau mushaf Al-Quran." Maka kemudian muridnya ini mengambil Al-Quran. Tuan Syekh Hasan Al-Basri berkata, "Buka oleh engkau surat Nuh ayat 10, 11, dan 12. Maka murid itu pun membuka Al-Quran, dicarinya surat Nuh. Begitu ketemu surat Nuh, dicari ayat 10, 11, dan 12. Maka kemudian Syekh Hasan Al-Basri berkata, baca ayat tersebut. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ إلى آخر الآية. Fakultu astaghfiru rabbakum, maka ucapkanlah istighfar. Tafsir Syekh Hasan Al-Basri demikian. Ucapkan oleh kamu istighfar. Dengan membaca istighfar, Allah akan mengampuni dosa-dosa setiap hamba. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Terlebih Bapak Ibu, kita sekarang berada di Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan, dalam khutbah Nabi menjelang datangnya Ramadan, beliau mengatakan bahwa Ramadan itu adalah Syahrul Maghfirah, bulan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang banyak membaca istighfar, sebesar apapun dosanya, ketika dia mengakui kesalahannya, bertobat kepada Allah, mengucapkan istighfar, innahu kana ghaffara, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Santri itu mulai mengerti, oh iya, ternyata yang nyuruh, yang ngasih jawaban bukan Syekh Hasan Al-Basri, yang ngasih jawaban adalah Allah. Cuma kitanya belum paham. Kunci hidup itu ada dalam Quran. Karena kita belum mengaji, kita belum tahu. Ketika sudah mengaji, jadi tahu. Baca istighfar, dosa diampuni. Yang kedua, Syekh Hasan Al-Basri mengatakan ayat 11. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan dari atas langit air yang deras, hujan yang deras, hujan yang banyak, midror yang terus-menerus mengalir turun ke muka bumi ini. Maka kalau tadi pertanyaan Perdana Menteri negerinya kekeringan, cukup rakyatnya perbanyak baca istighfar, turun hujan. Alhamdulillah Kota Bogor hujan terus. Berarti warga Kota Bogor rajin baca istighfar. Tadi sore hujan, berarti semua warganya ini rajin baca istighfar. Allah turunkan hujan. Maka sesungguhnya yang berkata bukan Syekh Hasan Al-Basri, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kiaskan air hujan ini sama dengan adalah rezeki. Jadi kita kalau ingin mendapatkan rezeki yang banyak, perbanyak baca istighfar. Dan itu senada dengan hadis Rasulullah SAW. Orang yang membaca istighfar, maka rezekinya itu akan banyak mengalir. Yang sedikit istighfarnya, rezekinya sedikit seret. Maka yang kedua istighfar. Ayat ke-12. Wa yumjidkum bi amwal. Allah akan tambahkan harta. Buat siapa? Buat mereka yang beristighfar. Si pengemis minta kepada Syekh Hasan Al-Basri petunjuk bagaimana menjadi orang yang kaya. Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, baca oleh engkau istighfar, Allah akan kayakan kamu. Nuh, surat Nuh ayat 12. Wa yumjidkum bi amwal. Allah tambah harta. Wal banin.
wal banin bermakna Allah akan kasih keturunan. Jadi pertanyaan si ibu dengan anak perempuannya yang mengadu kepada Syekh Hasan Al-Basri agar bisa diberikan keturunan, dijawab oleh Al-Quran surat Nuh ayat 12. Wa yumdidkum wal banin. Kalau tadi wa yumdidkum bi amwal, wa yumdidkum wal banin. Kalau disambung wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah kasih keturunan. Sehingga bapak, ibu, jika memiliki saudara, tetangga, keluarga, atau siapapun yang meminta pendapat, saran, bagaimana bisa diberikan keturunan, maka anjuran daripada Allah adalah perbanyaklah suami dan istri tersebut untuk membaca istighfar. Kalimatnya simpel, pendek, tapi jarang orang yang mengerjakannya tiap waktu. Hanya terkadang ingat-ingat saja. Masih alhamdulillah daripada tidak ingat sama sekali. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Allah muwaffiqil aqwamit thariq wa bil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.